Pria bersuara lembut yang kupercaya mendidik anakku itu, kini menatapku dengan sorot mata yang bisa menghancurkan seluruh dinastiku. Di balik tirai kemewahan keluarga konglomerat ini, tersimpan sebuah rahasia yang menggerogoti pondasi kebahagiaan palsu kami. Awalnya, kehadirannya di rumah ini terasa seperti oase yang menyejukkan. Ia datang dengan senyum sopan dan tutur kata yang menenangkan, seolah menjadi satu-satunya sosok yang peduli pada keluarga kami. Namun, aku tak pernah menyadari bahwa di balik kelembutan sikapnya, ia sedang merajut sebuah jaring kehancuran yang dirancang khusus untuk membelit leher suamiku dan menyeret diriku ke dalam jurang pesonanya yang mematikan. Tidak ada yang tahu bahwa niat awalnya menginjakan kaki di istana Pualam ini murni didasari oleh amarah dan dendam kesumat. Bertahun-tahun lalu, dinasti bisnis suamiku telah merampas segala yang ia miliki, menghancurkan keluarganya tanpa sisa. Ia masuk ke dalam kehidupan kami dengan menyamar sebagai seorang pendidik yang alim, merencanakan setiap langkah dengan presisi yang mengerikan. Rencananya sangat sederhana namun brutal, merusak keharmonisan pernikahan kami dari dalam, membuat suamiku hancur dan memastikan garis keturunan ini runtuh. Ia adalah pemburu sabar yang bersedia menunggu bertahun-tahun demi melihat mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Namun, rencana yang disusun dengan begitu sempurna itu mulai goyah ketika matanya tidak lagi melihatku sebagai sekadar bidak dalam permainan balas dendamnya. Setiap kali ia melihatku mengurus rumah ini dengan keanggunan yang sepi, melihat ketegaran di balik senyumku yang rapuh, dinding kebenciannya perlahan mencair. Dendam yang dulu membakar dadanya, kini tergantikan oleh api yang jauh lebih berbahaya, yaitu obsesi. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi hanya ingin menghancurkan suamiku, tetapi ia ingin memilikiku seutuhnya. Hasrat yang tidak disangka-sangka ini justru membuat rencananya menjadi semakin gelap dan tak terprediksi. Kemewahan yang membalut tubuhku nyatanya hanyalah sangkar emas yang dingin. Di balik status sosial yang diagungkan, aku hanyalah seorang istri yang diabaikan oleh suami yang terlalu sibuk memuja kekuasaan. Kesunyianku menjadi celah sempurna bagi sang pendidik untuk menyusup lebih dalam ke dalam relung hatiku. Ia melihat air mata yang kubendung setiap malam. Ia menyaksikan bagaimana suamiku dengan dinginnya berlalu pergi tanpa menatapku. Setiap kali suamiku menorehkan luka baru di hatiku, pria itu hadir di sana, tidak lagi sekadar sebagai pengamat, namun sebagai sosok pelindung bayangan yang diam-diam menyerap semua kesedihanku. Perlahan namun pasti, ia mengubah strateginya. Kata-katanya yang halus dan penuh makna mulai meracuni pikiranku, menanamkan benih-benih keraguan terhadap pernikahanku sendiri. Ia tidak pernah menghakimi, ia hanya memvalidasi penderitaanku dengan empati yang terasa begitu nyata. Ia menempatkan dirinya sebagai satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar memahamiku, yang melihat nilaiku lebih dari sekadar pajangan konglomerat. Tanpa kusadari, aku mulai bergantung pada kehadirannya. Aku mulai mencari penghiburan dari pria yang sebenarnya memegang belati beracun, siap menusuk suamiku dari belakang,
sambil mendekapku erat. Titik balik itu terjadi pada suatu senja di lorong rumah yang sepi. Sebuah insiden kecil membuat jarak di antara kami terkikis habis. Ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh lenganku, tak ada lagi kepalsuan di matanya. Yang kulihat bukanlah sorot mata seorang pendidik yang sabar, melainkan tatapan seorang pria yang dikuasai oleh gairah dan keputusasaan. Pada detik itu, aku menyadari semuanya. Aku melihat kebenciannya pada suamiku. Namun, aku juga melihat betapa ia telah terjerat dalam pesonaku. Sentuhannya membakar kulitku, meninggalkan jejak ketakutan sekaligus debaran asing yang sudah lama mati di dalam diriku. Di dalam ruangannya yang sunyi, sang pendidik kini berperang melawan iblisnya sendiri. Rencana balas dendam yang dulu terasa begitu suci dan memuaskan, kini menjadi bumerang yang menyiksa batinnya. Ia bisa saja menghancurkan dinasti ini sekarang juga, menyerahkan semua bukti kejahatan bisnis suamiku dan menyaksikan kekaisaran ini runtuh menjadi debu. Namun, ia tahu jika ia melakukannya, ia juga akan menghancurkan hidupku. Kewarasannya diuji dengan sangat keras. Ia terjebak di antara sumpah masa lalu untuk menghancurkan keluarga ini, dan keinginannya yang tak tertahankan untuk menarikku keluar dari puing-puing kehancuran itu, lalu memilikiku selamanya. Kini, aku berdiri di ujung jurang, sepenuhnya terperangkap dalam jaring lembut yang ditenun oleh sang pendosa. Suamiku masih sibuk dengan keangkuhannya, tidak menyadari bahwa harimau yang ia biarkan masuk ke dalam rumahnya kini telah menguasai segalanya. Pria bersuara lembut itu kini tidak lagi menyembunyikan niat aslinya dariku. Ia telah menjelma menjadi kutukan terindah yang menelan seluruh hidupku. Skandal di balik tirai kemewahan ini bukan lagi sekadar tentang harta atau takhta, melainkan tentang obsesi mematikan yang akan memastikan tak ada satupun dari kami yang bisa keluar dengan selamat.